Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya. Umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat apa alhamdulillah nggak sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat juga rizkinya, amin. Kalau sehat, ngajinya niatnya harus lurus. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngobrol sendiri. Selalu saya peringatkan ngaji itu jangan ngobrol sendiri. Kalau diajakin ngobrol sampingnya pura-pura budek. Ya, itu mungkin budek yang berpahala ya. Kenapa? Karena pada saat ngaji itu kan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan dan dikucurkan. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kitab Tazkiyatun Nufus karangan Dr. Ahmad Farid, masih pada bab sabar kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbara ta'ala anna as-sabra khairun li ahlihi muakkidan bil yamini qala ta'ala wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dalam Al-Qur'an, sesungguhnya sabar itu membawa kebaikan. Sabar itu merupakan kebaikan bagi pelakunya. Jadi orang yang memiliki sifat sabar, kan sifat itu ada sifat terpuji, ada sifat tercela. Yang terpuji itu ada 8, yang tercela itu ada 7 atau 8 juga. Yang terpuji diantaranya ada syukur, ridha, sabar, tawakal, kemudian apa, qanaah, apa lagi, ikhlas, zuhud, kemudian yang satu lagi itu apa tadi? Ya pokoknya ada 8 sifat terpuji. Salah satunya adalah sabar. Sabar itu sifat terpuji. Sabar itu pasangannya dari syukur. Memang hidup itu ya hanya berporos kepada 2 hal. Kalau enggak syukur ya sabar. Syukur misalnya ibu dapat nikmat, syukur. Dapat bala, sabar. Punya duit, syukur. Enggak punya duit, sabar. Ya, anak bagus, syukur. Anak agak bandel, sabar. Jadi perlu kesabaran ekstra. Sama guru itu juga begitu. Guru itu kalau muridnya bagus-bagus syukur, kalau muridnya bandel ya sabar. Ya, itu harus begitu. Nggak boleh kalau guru emosian itu nggak boleh. Ya, jadi ada sabar, ada syukur, ada syukur, ada sabar, seperti 2 sisi mata uang di dalam kehidupan kita itu. Makanya di sini Allah mengatakan sabar itu merupakan kebaikan bagi pelakunya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Apabila kalian semua bersabar, sabar itu
lebih baik bagi mereka orang-orang yang sabar. Jadi pelaku sabar itu mendapat kebaikan, dapat pahala yang tidak terhingga. Dan biasanya orang yang sabar itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sering nggak berdoa tapi nggak sabar? Contohnya nih, berdoa nggak sabar itu, ya Allah saya sudah berdoa 2 tahun kok nggak dikasih-kasih sih ya Allah, itu namanya berdoa tapi nggak sabar. Atau berdoanya gini, ya Allah saya sudah berdoa sekian lama kenapa kau belum ijabah, itu namanya doa dengan tidak sabar. Atau ya Allah kapan kau kabulkan doaku, itu berdoa dengan tidak sabar. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah dengan tidak sabar, doa kita itu tidak diterima dan nggak bakal dikabulkan. Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta misalnya diberikan gelang baru misalnya. Ya Allah, hamba minta diberikan gelang dong ya Allah, gelang saya ini sudah jelek, saya pengen ganti baru misalnya. Tapi setelah berdoa 1 bulan, ibu protes sama Allah, ya Allah kapan doa saya dikabulkan? Itu doa tidak akan dikabulkan. Karena Nabi dalam hadis Sahih Muslim mengatakan salah satu hal yang menjadikan doa orang Muslim tidak dikabulkan itu minta dengan tergesa-gesa. Nabi kan menegaskan doa setiap kaum muslimin itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu berdoa itu akan dikabulkan, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti akan kukabulkan doa kalian. Tapi Nabi mengatakan doa setiap kaum muslimin itu akan dikabulkan kecuali minta dengan tergesa-gesa, nggak sabar. Doa itu sabar, dinikmati saja prosesnya, karena doa itu bagian daripada ikhtiar. Ibu doa kepada Allah Subhanahu wa taala pengen segera dapat menantu yang baik. Ya Allah, berikanlah anak-anak hamba jodoh yang baik ya Allah, laki-laki yang baik misalnya. Belum dikabulkan, setahun belum dikabulkan, 2 tahun belum dikabulkan, tetap berdoa kepada Allah. Jangan sampai mengatakan, ya Allah saya sudah berdoa tiap malam, kapan kau kabulkan doaku? Itu nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana? Ya doa-doa saja, karena kewajiban kita itu hanya berusaha dan meminta. Ibu berdoa saja lurus, ya Allah hamba minta berikanlah hamba menantu yang saleh, yang salihah kalau seandainya perempuan, ya. Besok belum dikabulkan, doa terus, nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa ibu bapak sekalian. Itu syaratnya dengan sabar. Makanya kemudian di dalam ayat ini, dalam kitab ini dilanjutkan, wa ahbaru anna ma'as sabri wat taqwa la yadurru kaidal aduwi walau kana dza taslitin. Dan Allah menginformasikan sesungguhnya kesabaran yang bersama dengan ketakwaan, sabar yang diiringi takwa atau takwa yang diiringi sabar. Ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih? Takwa itu apa? Hah? Takwa itu apa? Takut. Tekun. Ada lagi takwa? Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu takwa. Ibu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, ngaji rajin, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ghibah, enggak nyolong, enggak korupsi dan sebagainya, dijauhi semuanya itu disebut takwa. Kalau itu berjalan bersama dengan kesabaran, sabar banget, hati ibu sabar, ibu memiliki sifat yang penyabar, enggak berangasan, enggak mudah marah, enggak mudah emosi, ya. Kemudian ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan, enggak kemudian drop, enggak kemudian mentalnya lemah, tetap kuat. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, la yadurru kaidal aduwi, tidak akan mudorot baginya tipu daya musuh. Ini kalau kita bawa dalam konteks pribadi, musuh utama kita kan syaitan. Musuh utama kita itu setan.
Ya, setan itu masuk ke masjid nggak kira-kira Bu? Saya tanya. Masuk. Buktinya ada orang sholat nggak khusyuk itu setan masuk ke dalam masjid. Ada setan ganggu orang sholat, diganggu nggak kira-kira setan? Setan mengganggu nggak kira-kira orang sholat? Ibu sudah sholat, sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira setan ganggu nggak? Ganggu. Sholatnya nggak khusyuk, sholatnya banyak garuk-garuk. Iya, bahkan setan juga ada loh di majelis-majelis taklim. Ibu loh yang ngaku. Ya, ganggu niat kita, ganggu ngaji kita. Karena setan itu kan yang disebut setan itu segala sesuatu yang nakal. Segala sesuatu yang nakal itu syaitan. Syaitan itu segala sesuatu yang nakal. Kemarin sudah saya jelaskan kan, setan itu segala sesuatu yang nakal. Kalau teman ibu nakal, ibu mau dengerin pengajian tapi dicolak-colek diajak ngobrol, itu teman ibu ya setan juga. Tapi kayaknya nggak ada sih, tak lihat dari depan semuanya kelihatannya semangat untuk, kalaupun ngobrolnya untuk kemaslahatan ngaji, misalnya ini halaman berapa, ini Ustadz ngomong apa sih saya nggak paham, itu kan kemaslahatan ngaji. Ya, insya Allah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah dan memiliki kesabaran, sabar saja, maka godaan syaitan itu tidak akan pernah membahayakan. Godaan musuh. Ibu rajin sholat, sabar juga, sabar nunggu waktu iqamah, sabar ketika kemudian dipimpin imam oleh yang bacaannya panjang. Itu insya Allah syaitan nggak bisa goda. Tapi kalau nggak sabar, imam baru baca sabbihisma rabbikal a'la, hatinya karena nggak sabar, panjang amat sih suratnya sih. Ya, saya udah mau pergi arisan malah bacanya panjang, apalagi kalau sholat subuh panjang banget begitu kan, kelamaan nih seperti itu. Itu namanya karena nggak sabar. Ya, kalau sabar bisa mengalahkan musuh. Tapi dalam konteks yang lebih besar lagi, dalam perang misalnya, itu kan sejarah membuktikan bagaimana tentara Rasulullah SAW yang jumlahnya tidak banyak. Tentara Nabi itu ketika perang Badar cuma 313. Dan itu bukan tentara-tentara pilihan. Lawan 1000 pasukan kaum kafir yang tentara pilihan. Tapi kenapa menang yang 313? Karena mereka sabar. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia sabar, hatinya penuh dengan kesabaran dan keimanan. Kalau saya berperang di jalan Allah, saya mati syahid. Makanya tidak ada terbersit dalam benak sahabat untuk lari, itu tidak ada. 313 lawan 1000 itu jauh, 3 kali lipat. Satu orang lawan 3 orang. Tapi dengan kesabaran kaum muslimin menang, sabar. Apakah sabar itu kemudian ya udah kamu kalau mau bacok saya bacok? Enggak. Berperang dengan serius tapi sabar. Kenapa? Karena buah dari peperangan ini adalah surga. Mati menjadi mati syahid. Seandainya hidup pulang menang mendapat harta rampasan, pahala jihadnya juga besar dan bisa mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Perang-perang yang dilalui Nabi kan banyak menangnya meskipun pasukannya nggak banyak. Kenapa? Sabarnya itu. Takwa, sabar. Ini perlu kemudian kita teladani di dalam seluruh pri kehidupan kita. Kita itu dalam melaksanakan apapun kuncinya adalah bertakwa kepada Allah, lalu landasi dengan kesabaran, ulet tekun. Ya. Karena Allah kan berjanji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa, pasti akan aku bukakan keberkahan-keberkahan dari pintu langit dan bumi. Kuncinya bertakwa dulu. Ibu kalau pengen sukses, itu harus baik hubungannya dengan sang pemberi kesuksesan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salat duhanya dirapikan. Ibu itu kalau masih punya suami bekerja, tapi ini ada suaminya bekerja nggak? Kelihatannya nenek-nenek semua nih. Masih ada yang masih bekerja. Yang lain itu kan mbaknya masih muda. Yang lain-lain kan kayaknya umur udah 60 tahun ke atas kan. Kalau umurnya 60 tahun ke atas, suaminya biasanya 70-an. Ya, udah nggak bekerja. Tetapi kalau seandainya
Nenek-nenek juga boleh, nenek-nenek juga boleh nih. Jika suaminya masih punya usaha dan sebagainya, istrinya bantu dengan melaksanakan sholat duha. Sabar, ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu apa contohnya? Dagang nggak laku-laku, belum laku. Ya. Bikin nasi uduk sisa mulu misalnya. Atau bikin apa usaha misalnya belum jalan. Koneksi kita kepada Allah itu yang dikuatkan, pemancarnya lewat apa? Lewat sholat, lewat zikir. Lewat sholat duhanya rajin, sholat 5 waktu yang pertama kali diperbaiki, sholat 5 waktu bagus, sholat duhanya rajin. Setelah itu ulet, tekun, sabar, terus berusaha, terus sabar, memperbaiki diri. Ketika dagangan nggak laku itu jangan kemudian nyalain tetangga, kan biasanya begitu, nyalain tetangga yang dagang juga. Oh, di sana kan masalahnya di sana laku itu karena dia pakai itu Ustadz, pakai penglarisan, dia ke dukun. Yang disalahin tetangga. Yang perlu kita perbaiki itu kita, apakah penampilannya menarik untuk dagangannya, apakah rasanya enak, apakah murah dan sebagainya, itu perlu untuk direvisi. Itu yang namanya ulet, tekun dan sabar. Ya, insya Allah sukses kok. Ya, insya Allah sukses. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya apabila kalian semua bersabar dan bertakwa, maka tidak akan pernah membahayakan kalian tipu daya musuh-musuh kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Ini dalilnya. Kemudian, nah ini yang kaitannya dengan kehidupan kita juga. Wa 'allaqal falaha bis sabri wat taqwa. Allah menghubungkan antara keberuntungan, Allah menghubungkan keberuntungan dengan sabar dan takwa. Ingat, Allah itu menggantungkan. Artinya apa? Artinya kalau ibu ingin falah, ingin beruntung, ingin bahagia, ingin sukses, ingin berhasil, itu kuncinya adalah sabar dan takwa sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Ya. Ada orang tua pengen anaknya sukses, tapi dari orok sudah disuruh main game, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Lah bagaimana suksesnya? Nggak bisa, wong nggak ada kesabaran dan ketakwaannya. Kalau orang tua pengen anaknya sukses, itu harus diajarkan disiplin. Disiplin itu yang kemudian tumbuh dari kesabaran atau bisa menumbuhkan kesabaran. Nak ngaji, habis sholat subuh ngaji sebentar, atau habis sholat maghrib ngaji. Ya, main handphone dibatasi. Supaya apa? Supaya anak ini berlatih sabar. Saya kalau pengen main handphone harus ngaji dulu. Saya kalau main handphone harus baca Quran dulu. Saya kalau main handphone harus belajar dulu. Itu anak dilatih untuk disiplin. Disiplin itu bagian daripada kesabaran. Jadi jangan kira kalau anak ibu dijejelin handphone terus, nanti tiba-tiba gede sukses tuh enggak ada kesimpulan begitu. Enggak ada. Makanya kalau coba kita hayati, kenapa kalau adzan atau iqamah itu hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal falah? Itu artinya kita disuruh berusaha dulu. Shalah itu aktivitas ibadah. Artinya ayo kita sholat, mari kita sholat. Sholat itu aktivitas ibadah. Kalau tunjukannya ini adalah untuk ketakwaan kita, ayo kita sholat, kita beribadah kepada Allah dengan baik, bekerja dengan maksimal, baru hayya 'alal falah. Setelah bekerja, baru kita mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Jadi jangan kemudian terlalu berharap, anak dicokokin game mulu. Kemudian rata-rata orang tua zaman sekarang di Jakarta itu, udahlah anaknya mau ngapain turutin. Minta beliin handphone. Kemudian main game bebas dan sebagainya. Lalu tiba-tiba, dia ketika dewasa pengen anaknya menjadi sukses. Hayhata. Jauh banget, nggak mungkin. Caranya bagaimana ya? Tadi dididik kesabaran dan ketakwaan. Anaknya diajarin takwa, diajarin sabar, diajarin sholat dari dini setiap waktu. Kan Nabi mengajarkan anak kita untuk memerintahkan sholat di usia berapa? 7 tahun. 7 tahun diajarin sholat, disuruh sholat. Nggak mau, nggak usah dipukul. Tapi kalau 10 tahun disuruh sholat nggak mau, itu harus dijewer.
Nggak boleh dibiarkan. 10 tahun nggak sholat nak, enggak nanti nanggung dan main game. Orang tuanya harus nak sholat. Kalau nggak mau jewer nih atau pukul nih. Kenapa? Karena itu bagian dari menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak itu diajarkan disiplin sedari dini. Disiplin itu sabar. Ya, ibu duduk begini ngaji, suruh disiplin. Itu sabar nggak kira? Sabar. Saya yakin itu ibu yang duduk begitu tadi ada yang ngerasain pegel lakinya. Aduh, pegel banget ya udah ya baru setengah jam udah pegel misalnya. Iya. Karena memang yang dibutuhkan kesabaran. Tapi ini kalau kemudian kita bisa lakukan, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya bagus. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ibu tetap sabar, ulet, telaten, maka Allah menggantungkan keberuntungan itu, kebahagiaan ada di sana. Di dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, dan berusahalah sabar kalian. Warabitu, dan ribatlah kalian. Ribat itu disuruh untuk menjaga benteng, menjaga perbatasan. Itu namanya ribat. Ya, jaga benteng, jaga perbatasan dari serangan musuh itu butuh kesabaran dan keberanian. Kenapa? Resikonya mati. Ya, ini panggilan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin untuk bersabar dan berusaha sabar. Banyak yang sulit. Termasuk orang ngaji itu butuh kesabaran. Kemarin saya jenguk anak saya di pesantren. Anak saya yang gede itu baru kelas 3 SMP. Anak saya paling gede kelas 3 SMP. Dia itu tahun ini ngambil program tahfiz. Tahun lalu dia mengambil program Arabic Community. Ya. Di program tahfiz ini jalan setahun tapi anaknya sudah hafal 16 juz. Tapi anaknya pengen pindah. Nggak kerasan di pesantren itu. Pengen pindah ke Jawa Timur, ke Lirboyo. Saya bilang, godaan santri dimanapun itu ya memang begitu, pengen pindah-pindah. Masuk pesantren A merasa nggak kerasan karena ini, karena itu, nanti pindah pesantren B. Pasti ada alasannya pengen pindah. Pengen pindah ke sono, kemari lagi, kemudian pindah ke pesantren C. Alasannya pindah, terus itu godaannya. Saya bilang gini, kamu tahu nggak kalau di pesantren itu ada kaidah yang berlaku. Apa itu? Ya, kasratul intiqal min alamatil konyol. Ya, banyak pindah itu alamat konyol. Nggak ada santri berhasil karena dia pindah-pindah pesantren. Terus saya bilang, coba sabar, itu godaannya. Godaan anak santri itu pengen pindah, pengen ngelawan pesantrennya, pengen pindah, pengen menunjukkan bahwa nanti saya di pesantren. Tapi faktualnya, yang pindah-pindah begitu nggak ada yang berhasil. Teman-teman saya yang suka pindah-pindah, ngelawan, nggak ada yang berhasil. Ya, makanya ini perlu didorong, jangan pindah. Udahlah di situ saja, sabar. Karena sabar itu dan takwa akan berujung kepada keberhasilan, keberuntungan, falah, kebahagiaan. Itu seperti itu. Ya, sama juga kalau ibu itu intikal, misalnya contoh nih. Ibu usaha, atau pernah nggak lihat ada sebuah karikatur tapi dibikin video di TikTok itu, ada orang gali untuk nyari berlian, ya, gali berlian. Yang satu sebelahnya dapat berlian kecil, kemudian dia naik ke atas. Yang satu gali sampai dalam belum dapat, tapi dia putus asa. Lalu dia pergi keluar tidak dapat apa-apa. Padahal jarak antara galian dia dengan berlian yang besar itu tinggal sejengkal lagi. Kenapa dia tidak mendapatkan? Karena nggak sabar. Coba sabar. Usaha apapun tuh butuh sabar. Itu serius. Tapi ingat, kalau jualan nasi uduk, kalau nggak laku, belum laku nggak habis, jangan dibagiin tetangga. Kalau mau bagiin orang jauh-jauh saja. Kenapa? Kalau dibagiin tetangga, dia nanti besok nggak beli lagi mengharapkan nggak habis. Ya, nggak habis nih bagiin tetangga. Jualan lagi ibu. Kau nanti tetangganya ngomong, jangan beli, kenapa? Ntar juga kalau nggak habis bagiin kita gitu. Jangan. Kalau mau bagiin yang jauh-jauh saja.
Ya, jangan kemudian dibagiin ke tetangga. Itu ya untuk penjual nasi uduk ya. Ya. Ada orangnya kan? Ada, Masya Allah. Kalau misalnya nggak habis, bawa ke Masjid Al-Madani, ustadz-ustadznya kasih itu, seperti itu. Lah saya ini ngajarin baik, kalau dibagiin ke tetangga bukan nggak baik, bukan nggak jadi amal Bu, tapi nggak bakal berkembang. Usaha apapun begitu, kalau dibagiin ke tetangga, tetangganya nanti tidak mau beli, nunggu dibagiin, begitu. Ya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghubungkan antara kesuksesan dengan sabar dan ketakwaan. Itu diingat-ingat, itu pokoknya kunci sukses takwa dan sabar. Takwa itu jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Jadi orang baik takwa itu. Jadi orang baik. Jadi pedagang, pedaganglah yang baik itu takwa. Kalau naker yang benar, ibu kalau jualan beras nakernya jangan kemudian takerannya dipenet supaya ke atas. Ya, lo pedagang beras tuh banyak yang penipu lo Bu. Ini tak ceritain Bu, saya itu pernah sama istri saya bikin toko kecil, ya nggak besar-besar amat, pokoknya toko jualan beras segala. Suatu hari saya diminta tolong sama istri saya untuk belanja beras. Tuh, bayangkan, saya guru ngaji udah terkenal kemana-mana tetap belanja beras. Saya bawa motor ke pasar ke tukang beras Ustadz, ke tukang beras. Tukang beras itu ngeliternya cepat banget. Bus, ya kayaknya penuh, penuh literan itu. Wah, udah 25 liter apa 30 liter saya waktu itu beli. Saya boncengin ke motor, sampai rumah saya taker pakai literan saya pelan-pelan. Kurang lebih dari 5 liter, Bu. Kok bisa ya dia gitu? Mungkin karena cepat, dia masih rongga, masih di dalamnya tuh ada rongga udaranya. Lah sementara saya nakernya sampai saya plenet gitu, plenet, set, baru kemudian saya tuangkan. Terus bagaimana cara menjualnya? Ya dijual, nggak usah kemudian kita pakai sistem curang. Kalau curang nanti kita kena hukum wailul lil mutaffifin. Ini dijaga. Biasanya para pedagang itu timbangannya ada yang diganjel koin, timbangan kodok. Koin 1000-an atau koin numpuk 500-an dan sebagainya, biasanya begitu, diganjel begitu, ya, koin kodoknya. Ya. Ada nggak yang semacam itu? Banyak. Jangan sampai seperti itu. Karena itu tidak termasuk bagian daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak termasuk orang yang bagian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen berhasil, kuncinya adalah bertakwa dulu. Bukan sabar dulu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Bertakwa kepada Allah, rajin sholatnya, rajin 5 waktunya beres, sholat sunnahnya rajin, sedekahnya rajin. Setelah itu sabarlah. Sabar itu tadi maknanya apa? Ulet, tekun, apa lagi? Tahan banting, nggak kemudian gampang patah arang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan, keberhasilan dan kebahagiaan. Itu makna daripada allaqal falaha bis sabri wa taqwa. Allah menggantungkan keberuntungan dengan sabar dan ketakwaan. Wah, dan ini sudah teruji pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kita hari ini. Orang-orang yang biasanya mereka berhasil sukses itu adalah mereka orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarangnya, sekaligus dia sabar, ulet, tahan banting, tahan uji, nggak gampang mengeluh dan sebagainya. Ya, itu dalam segala bidang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam menjaga keutuhan rumah tangga loh Bu. Bu, suami istri itu hubungannya nggak selalu mulus, nggak selalu lurus, sering ruwetnya malah. Ya, suami istri itu dalam rumah tangga itu hubungannya sering ruwet, sering kusut. Nah, biasanya yang bikin kusut itu bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya? Ya, ibu-ibu, betul, itu jujur. Ya. Ibu-ibu itu bikin kusut. Ya. Bapak-bapak itu
biasanya kalau diomongin ibu-ibu, diomongin istrinya, itu banyak diemnya sambil mengangguk. Gitu, nggak pakai banyak protes. Kenapa? Daripada diomelin istri, mending mengangguk. Makanya kata Kiai Khalil Nafis, dia mengatakan resep supaya rumah tangga harmonis itu cuman satu, budek. Ya. Jadi kalau istri lagi ngomel, suami pura-pura nggak denger, itu namanya budek. Udah, budek. Makanya nanti kalau sudah sama-sama tuanya, penyakit laki-laki itu budek beneran. Karena asalnya dia pura-pura budek, jadi keterusan budek beneran, dan penyakit perempuan itu ya bawel, ngomong terus gitu. Itu memang dari sononya kayaknya ya. Ya. Maka itu kuncinya sabar tadi. Suaminya budek itu karena sabar. Aslinya hatinya itu ya marah ketika diomelin istri. Istri kita sudah merasa benar nih, istri ngomong tuh marah aslinya. Ya, tetapi diem karena sabar. Kenapa Ustaz tahu? Lah saya ngerasain. Ya. Jadi kadang sering saya diomongin sama jamaah kan, Ustaz kalau di panggung keras, ya. Kalau di organisasi juga keras, tapi kenapa kalau diomelin istri diem? Ya, nggak pengen ribut. Ada cerita kan, saya pernah cerita di sini kalau saya nggak salah ingat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan ada seseorang pengen mengadu tentang istrinya kepada Umar bin Khattab. Ini suami ini nggak kuat karena sering diomelin istrinya. Setiap hari diomelin, nggak kuat. Dia pengen mengadu pada presiden Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi baru mau masuk pintunya, mau assalamualaikum, dia dengar Umar lagi diomelin istrinya juga. Umar bin Khattab lagi diomelin istrinya, dan Umar diam, nggak membantah. Dia mau pulang dong, tapi kelihatan Umar disuruh balik ke sini. Ada apa? Saya sebenarnya ke sini mau mengadukan perihal istri saya yang suka ngomel kepada saya. Tapi begitu mau masuk, antum diomelin sama istrinya dan diem saja. Apa yang membuat antum menjadi pendiam ketika diomelin istri? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, cukup istriku melahirkan anak-anakku, itu yang menjadikan aku ngalah. Cukup istriku menjaga rumahku dan merawat rumahku, itu yang menjadikan aku diam. Dan cukup istriku yang dia mau memasakkan aku dan menyucikan bajuku, itu serius. Jadi kalau istri sudah begitu, masakin kita, ngerawat anak kita, ngelahirin anak kita, memberi makan, masakin kita dan sebagainya, nyuciin baju kita, dia mau ngomel seperti apapun, sabar, telan saja omelannya. Serius. Ngomelin terus, diam. Ya. Kadang-kadang sadar dia minta maaf, tapi besok ngomel lagi, ya gitu. Ya. Maka kuncinya sabar. Dan kunci keberhasilan rumah tangga itu tetap dimulai dari takwa. Tadi, takwa dan sabar. Takwa dulu. Ibu, kalau suaminya masih belum rajin sholat, ajakin sholat. Kalau suaminya belum rajin ngaji, ajakin ngaji. Bu, ngaji itu paling enak bareng sama suami. Kenapa? Kalau ada omongan begini, suaminya nggak usah nasihatin, langsung kenal langsung. Ya, kalau mau ibu nyampaikan ke suami langsung kan nggak enak, coba bayangkan seperti itu kan. Tapi biasanya rata-rata saya kalau ada suami saya malah nggak bisa nggak enak Ustadz dan sebagainya, seperti tidak apa-apa lah. Tapi intinya bertakwa dulu kepada Allah. Dalam rumah tangga, keluarga yang pertama kali dibina adalah tauhid. Dalam rumah, tauhid itu bagian daripada takwa. Coba bayangkan, Bu. Ismail kecil, ketika di dalam Quran disebutkan dengan redaksi falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika dia sudah masuk pada usia bisa diajak kerja, itu tiba-tiba Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Diperintahkan oleh Allah. Maka Ibrahim lalu berkata kepada Ismail setelah 3 kali mimpi, ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku itu bermimpi
ya diperintahkan untuk menyembelihmu. Coba sebutkan bagaimana pendapatmu. Ismail yang kecil, yang konon para mufasir mengatakan dia baru berusaha 12 tahun. Karena apa? Falamma balagha ma'u sa'ya, anak yang baru bisa diajak usaha begitu. Dia berkata, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapakku, laksanakan saja apa yang diperintahkan kepadamu, kelak kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Kenapa Ismail menjadi orang yang begitu hebat? Karena dia dibina dalam keluarga yang penuh tauhid. Bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sebagai Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid. Ibunya Hajar itu bukan orang sembarangan. Hajar itu sudah terbukti ketauhidannya kepada Allah. Hajar itu baru lahiran, punya anak kecil, baru beberapa hari itu sudah diusir dalam tanda kutip, ya, diajak pergi oleh Ibrahim dari tanah rumahnya, yaitu di Palestina, menuju Mekah. Jarak perjalanannya itu lama, jalan kaki itu lama sampai 1 bulan. Sampai di Mekah itu ya di lembah Jabal Abi Qobais yang sekarang ada Ka'bahnya itu. Ditinggalkan begitu saja si Hajar. Tidak dikasih apa-apa. Sampai Hajar mengatakan begini dalam hadis Sahih Bukhari. Ya Ibrahim, liman tatrukuni fi hadzal wad alladzi laisa fihi syai'un wala insun. Wahai Ibrahim, kepada siapa kamu tinggalkan aku di lembah ini yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun? Memang gersang betul, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Ibrahim tetap berlalu, jalan, nangis. Ibrahim juga nangis berat, meninggalkan istri yang dicintainya dan anak semata wayangnya. Ketika Hajar bertanya, apakah ini pendapatmu pribadi ataukah dari Allah? Ibrahim menjawab, dari Allah. Saat mendengar bahwa itu dari Allah, Hajar nggak nangis lagi. Diseka air matanya, lalu dia berseru, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan aku, menyia-nyiakan kami. Itu iman, itu tauhid. Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Ya kan? Buktinya kemudian dikasih keajaiban, muncul sumur Zam-Zam. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan garansi kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari sisi yang tidak pernah ia persangka-sangka, enggak pernah ia perhitungkan. Kalau bertakwa, Allah kasih rizki. Lewat mana? Terserah Allah. Ya. Itu kalau kita biasanya ngomong gini, masa iya sih? Cuman suruh bertakwa kita dikasih rizki, nggak masuk akal. Nah itu namanya kurang iman, kurang tauhid. Coba kita berkata bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, maka saya percaya janji Allah pasti ditepati. Bertakwa kepada Allah itu kunci suksesnya. Nah ini yang harus kemudian kita bicarakan, kita ajarkan kepada anak kita tularkan, nak kamu boleh jadi apapun, tapi yang penting beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai pondasinya. Ya, kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan al-falah, keberuntungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan al-falah, keberhasilan, al-falah, kesuksesan. Begitu caranya. Ya, dan sukses itu bukan hanya soal materi. Oke? Jadi intinya sabar, takwa, maka hasilnya adalah kita akan menjadi orang yang sukses, berhasil. Begitu, tidak ada kata terlambat. Bu, ibu jangan bilang saya sudah tua, Ustaz saya terlambat. Enggak ada. Enggak ada kata terlambat. Selagi masih hidup, selagi nafas masih di kandung badan, kita berbuat baik itu tetap tidak ada kata terlambat. Ingat enggak hadis Nabi yang mengatakan seandainya besok kiamat dan di tangan kita masih ada 1 biji kurma, kita disuruh untuk menanamnya. Padahal kan kalau dipikir, ya buat apa Ustaz, besok kiamat kok? Kenapa? Karena tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata, wah sudah terlanjur. Nggak ada kata,
percuma saja, tidak ada. Setiap gerak kita sedikit apapun yang bisa kita lakukan itu nilainya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu, udah jam 11. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo.